Halo, apa kabar? Kita masih bertemu dalam mata kuliah pengantar ilmu peternakan. Kali ini, saya akan lebih detail mengajak Anda mengenal lebih jauh khusus untuk ternak kecil. Dimulai dari ternak kambing, kemudian ternak domba, dan ditutup oleh ternak babi. Kita mulai dengan ternak kambing. Di dunia ini, para pakar ilmu zoologi telah mengenali lebih dari 300 bangsa atau rumpun atau breed dari kambing. Masih ingat ya, pengertian bangsa, rumpun, breed, ternak kecil, ternak lokal, ternak asli, dan lain-lain. Kalau belum fasih, coba putar ulang lagi videonya dan coba baca lagi dari berbagai referensi. Yang Anda lihat pada layar adalah kambing alpin. Coba nanti cari tahu ya, kambing alpin asalnya dari mana? Apakah ada di Indonesia? Kemudian bagaimana ciri-cirinya? Sehingga bila suatu saat Anda bertemu langsung dengan kambing alpin saat Anda keluar negeri atau Anda melihat di film, di gambar, Anda langsung mudah mengenali kambing alpin hanya dengan melihat performance-nya saja. Sebelum mengenal lebih jauh tentang kambing, kita kenali dulu taksonomi dari kambing. Taksonomi adalah pengklasifikasian atau pengelompokan makhluk hidup dari urutan atau hierarki dari yang tertinggi sampai terendah, di mana taksonomi yang lebih tinggi bersifat lebih umum dan taksonomi yang lebih rendah bersifat lebih spesifik. Dalam urutan taksonomi, kambing masuk dalam kerajaan atau kingdom Animalia. Filumnya adalah Chordata atau hewan bertulang belakang. Kelasnya adalah mamalia atau hewan menyusui. Ordonya Artiodactyla atau hewan berkuku genap. Familinya adalah Bovidae atau hewan bertanduk berlubang. Subfamilinya adalah Caprinae. Nah, pada kondisi subfamili, kambing dan domba masih sama. Pada saat genus mereka berpisah. Domba genusnya Ovis, kambing genusnya adalah Capra. Di bawah genus ada spesies. Jadi ada berbagai macam spesies dari Capra. Misalnya Capra hircus, Capra falconeri, Capra prisca, Capra ibex, Capra pyrenaica, Capra caucasica, Capra aegagrus, dan masih banyak lagi. Dan jangan lupa cara menulis genus harus menggunakan huruf besar pada huruf pertama. Sedangkan pada spesies gunakan huruf kecil. Di bawahnya spesies itu ada subspesies. Jadi kita mengenal ada misalnya contoh di sini Capra aegagrus hircus yang merupakan kambing liar yang ditemukan di daerah barat daya Asia dan Eropa Timur yang sudah didomestikasi. Kambing merupakan hasil domestikasi dari hewan liar. Kaum petani Neolitik mulai menggembalakan kambing liar terutama untuk mudah memperoleh dagingnya, susunya, tenaganya, kotorannya. Kotoran digunakan sebagai bahan pembuat api. Kemudian tulang, bulu, kulit. Kulit itu biasanya untuk buat baju, buat tenda, buat wadah air minum karena zaman dulu belum ada tumbler ya. Kemudian ya bermacam-macam wadah seperti tas yang mereka gunakan selama perjalanan mereka berpindah tempat. Kambing adalah salah satu di antara spesies yang paling lama diternakan di seluruh dunia. Awalnya kambing yang dijinakkan hanya untuk diperoleh dagingnya saja. Artinya kambing dimanfaatkan untuk sumber daging saja. Kambing sebagai hewan perah juga dianggap hewan tertua jika dipandang dari kemudahannya untuk diperah. Peninggalan kambing berasal dari 10.000 tahun yang lalu, ditemukan di Iran. Sedangkan bukti domestikasi atau hasil kegiatan budidaya dari kambing oleh manusia, jejak temuan fosilnya ditemukan di daerah sekitar bagian timur laut dan barat laut Sungai Gangga di daerah India, kemudian di sepanjang pegunungan Himalaya sampai daerah Sindhu, Punjab, dan juga di sekitar Kashmir. Masa itu
terjadi sekitar 8.000 sampai 9.000 tahun sebelum Masehi. Meskipun ada bukti lain tentang penjinakan kambing yang diperkirakan terjadi di daerah pegunungan Asia Barat pada sekitar abad 7 sampai 9 sebelum Masehi. Selanjutnya, bukti peninggalan fosil di Afrika Utara dan Eropa Selatan yang dihubungkan dengan kondisi sekarang bahwa ditemukan banyak sekali bangsa kambing di Afrika dan di Eropa. Hal itu menunjukkan bahwa pernah terjadi migrasi atau perpindahan ternak kambing dari daerah Asia sebagai pusat penyebaran kambing ke daerah Afrika dan Eropa. Migrasi tersebut dibawa oleh pelaut sebagai persediaan bahan pangan saat mereka pergi berniaga atau berdagang atau saat menjelajah dan menjajah daerah baru. Biasanya kambing hidup berkelompok 5 sampai 10 ekor, bahkan sampai 20 ekor. Dalam pengembaraannya mencari makan, kelompok kambing ini dipimpin oleh kambing betina yang sudah tua. Sementara kambing-kambing jantan berperan untuk menjaga keamanan kawanannya, kelompoknya. Waktu aktif mereka mencari makan biasanya siang dan malam. Makanan utamanya biasanya rumput-rumputan dan dedaunan. Pada awalnya, kambing liar memiliki karakteristik tanduknya panjang dan besar, berbulunya kasar dan panjang, daya adaptasinya kuat, dan produksinya rendah. Kenapa produksinya rendah pada hewan liar? Secara logika, pakan yang mereka konsumsi oleh ternak liar sebagian besar digunakan untuk aktivitas fisik seperti berjalan, berlari, cari makan, bertahan diri dari predator. Maka hanya sedikit pakan yang dijadikan lemak, berubah menjadi lemak dan berubah menjadi hasil produksi. Bisa dimengerti ya? Baik, dari fosil-fosil kambing yang pernah ditemukan, ternyata ditemukan beberapa kesamaan sehingga kelompok tersebut disebut serumpun. Nah, ingat kembali hal yang pernah ditugaskan pada Anda pada materi sebelumnya, yaitu mengenali dan memahami berbagai istilah. Nah, kini istilah rumpun kita gunakan. Kambing liar dapat dikelompokkan dalam 4 rumpun besar, yaitu rumpun kambing goral, rumpun kambing pakin, rumpun kambing kamois, dan rumpun kambing asli. Oke. Ternyata ada beberapa genus kambing yang memiliki kesamaan sehingga masuk dalam rumpun yang sama. Misal, genus Nemoredus dan genus Capricornis masuk dalam rumpun kambing goral. Kemudian genus Budorcas masuk rumpun kambing pakin. Di Pulau Sumatera ada satu spesies kambing hutan ini yang dikenal dengan nama kambing hutan Sumatera atau Capricornis sumatraensis. Kambing ini mampu memanjat lereng-lereng terjal dan bukit kapur di pegunungan Sumatera. Namun kini populasinya sudah sangat menurun sehingga sulit dijumpai di hutan atau di gunung atau di bukit di daerah Sumatera. International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources menyatakan bahwa kambing hutan Sumatera sudah berada pada kondisi terancam punah. Sayang ya, mari kita jaga supaya mereka tidak punah. Selanjutnya ada genus yang namanya Rupicapra dan genus Oreamnos masuk dalam rumpun kambing kamois. Kemudian ada genus Ammotragus, genus Hemitragus, genus Pseudois, genus Ovis, ini seperti nama domba ya, masuk dalam rumpun kambing asli. Kemudian ada genus Capra beserta berbagai spesies di dalamnya
yang masuk rumpun kambing asli. Nama-nama ini tidak perlu Anda hafalkan, Anda cukup tahu saja. Tapi kalau dihafalkan lebih bagus. Oke. Berdasarkan fosil yang telah ditemukan hingga saat ini, artinya bisa saja informasi ini berubah bila ditemukan fosil baru yang lebih tua. Kemudian digabungkan dengan analisis zoologi, antropologi, hingga genetika molekuler, diketahui bahwa Capra aegagrus adalah subspesies liar yang paling awal dan hidup di daerah pegunungan dan lingkungan yang setengah kering. Capra aegagrus menjadi semacam tetua untuk 3 kelompok kambing. 3 kelompok bangsa kambing. Turunan dari Capra aegagrus yang terkenal adalah kelompok Bezoar yang ditemukan di daerah Eropa Timur, Eropa Tengah, dan Asia Barat. Para peneliti meyakini bahwa kambing Bezoar merupakan leluhur dari semua jenis-jenis kambing domestik modern yang telah berevolusi seperti kambing antelopes. Kambing Bezoar merupakan jenis kambing yang mempunyai keunikan dari segi penampilan dan historis. Dalam ilmu zoologi, kambing Bezoar dikenal juga dengan sebutan wild goat yang masuk dalam keluarga Bovidae dengan ciri khas memiliki tanduk yang sangat panjang dan ukurannya besar. Habitat kambing Bezoar adalah di daerah dataran tinggi seperti pegunungan dengan ketinggian di atas 4.000 meter dari permukaan laut. Hewan ini juga sangat senang hidup di wilayah hutan konifer yang penuh dengan dedaunan serta memiliki iklim cuaca yang cukup dingin. Oke, siapa tahu Anda ketemu dengan kambing Bezoar ini ya. Kemudian kambing yang menyebar di daerah Asia Barat, Afrika Timur, dan Eropa dikenal dengan nama kelompok Ibex, Capra aegagrus ibex, dan kelompok kambing Markhor ditemukan yang menyebar di daerah Afghanistan, Kashmir, hingga daerah Karakorum, termasuk subspesiesnya Capra aegagrus falconeri. Cantik-cantik ya kambingnya. Baik, dari 3 rumpun kambing tersebut mulailah terjadi domestikasi di daerah masing-masing dan akhirnya terbentuklah berbagai macam bangsa kambing modern hasil domestikasi seperti yang Anda lihat sekarang di seluruh dunia. Anda sudah mengenal tentang tipe ternak, bukan? Masih ingat dasarnya? Dasar penentuan tipe ternak? Apa coba? Oke, ada yang berdasarkan produk yang dihasilkan, ada yang berdasarkan organ anatomis serta fisiologis yang menghasilkan produk tersebut. Masih ingat? Jadi, pada ternak kambing dikenal ada beberapa tipe. Misalnya, ada tipe perah, ada tipe daging, ada tipe bulu atau tipe mohair atau tipe kashmir. Ada juga tipe dwiguna sebagai penghasil daging dan susu misalnya. Sebagai contoh, di Afrika dikenal bangsa kambing tipe perah seperti kambing Maradi atau kambing Sokoto merah, kambing Nubia, kambing Arab Somalia. Oke. Sedangkan kambing Bur, kambing Sahel, kambing Somali, kambing Gurun Sudan, kambing Nubia Sudan, kambing Zaraibi adalah kambing tipe daging. Oke, jadi yang saya garis bawah ini contohnya adalah kambing tipe perah. Di Timur Tengah, di Timur Dekat, ada bangsa kambing Damaskus sebagai tipe perah. Sedangkan bangsa kambing Angora, seperti kucing ya namanya ya, bangsa kambing Angora, kambing Baduy hitam, kambing Kilis, kambing Malta, kambing Mamber adalah kambing tipe daging. Masyarakat di daerah India, Pakistan, Bangladesh
umumnya mengkonsumsi daging dari kambing bangsa Damani, Caper, Benggala Hitam, Cegu, Dera Dinpanah, Gadi, dan lain-lain, masih banyak. Sedangkan bila mereka memerlukan susu kambing, maka mereka akan memelihara kambing bangsa Barbari, bangsa Bital, bangsa Osmanabat, bangsa Jamnapari atau nama lainnya Etawa, Kamori, Malabar, dan lain-lain. Bangsa kambing Jamnapari atau kambing Etawa sudah lama diintroduksikan ke Indonesia sebagai kambing tipe perah dan sudah menyebar, bahkan sudah dikawin silangkan dengan kambing lokal Indonesia seperti kambing kacang. Kambing kacang merupakan tipe kambing pedaging. Hasil perkawinan atau persilangan kambing Etawa dari India dengan kambing kacang dari Indonesia menghasilkan kambing tipe dwiguna yang disebut kambing peranakan Etawa atau kita sebut PE. Oke. Di Indonesia, Malaysia, Fiji, Filipina yang kondisi alamnya relatif sama, banyak tersebar kambing kacang. Ada kambing Fiji. Dan beberapa bangsa kambing khas di Indonesia seperti kambing marica, kambing gembrong atau bligor, kemudian ada kambing Jawa randu, ada kambing gumbolo, dan lain-lain. Saya akan jelaskan lebih detail tentang kambing di Indonesia pada video berikut. Di daerah Cina, Amerika Selatan, Hindia Barat, serta daerah-daerah lain yang beriklim sedang atau tropis juga ditemukan berbagai bangsa kambing. Yang terkenal di dunia sebagai kambing tipe perah adalah bangsa kambing Alpin, Alpina, Anglo-Nubia, Saanen, dan Toggenburg. Oke. Baik, sudah kita jalan-jalan ke mana-mana, hampir seluruh dunia ya, untuk mengenali kambing. Jadi sekarang kita akhiri materi asal-usul ternak kambing dan perkenalan Anda dengan kambing di dunia. Saya berharap Anda melanjutkan proses pembelajaran secara mandiri dengan men-searching di internet untuk mengenali performance dan ciri atau karakteristik dari kambing-kambing yang sudah saya sebutkan tadi. Mereka cantik-cantik, warna bulunya dan bentuk tanduknya juga menarik. Jadi silakan Anda baca untuk menambah semangat dan rasa ketertarikan Anda mempelajari materi peternakan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.